Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di mata kuliah ilmu dakwah ini. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Ratu selaku dosen pengampu ilmu dakwah mata kuliah ilmu dakwah, dan tak lupa untuk teman seperjuangan yang berbahagia. Sebentar lagi kita akan memasuki pergantian tahun baru, yaitu tahun 2021, yang harus dihadapi dengan hati-hati sembari berpedoman dengan pengalaman-pengalaman di tahun sebelumnya. Sebagai seorang muslim yang bukan hanya menentukan dunia saja, maka tindakan kita dalam memasuki tahun baru ini yang pertama, bercermin pada tahun yang baru kita lalui. Dan yang kedua, jika kita di tahun sebelumnya mengalami kemunduran, maka carilah sebab kemunduran tersebut, lalu cari cara baru yang dapat mendatangkan kemajuan. Yang ketiga, memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, memasuki tahun baru ini kita warnai dengan amal soleh, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 9 amalan yang harus dilakukan pada bulan Muharram. Bulan Muharram menjadi salah satu bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Hal ini karena bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan Hijriah yang mengandung banyak sekali rahmat dan keberkahan. Selain itu, inilah 9 amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Muharram. Yang pertama, menjauhi maksiat, karena dosa yang dilakukan bisa lebih besar dibandingkan dengan dosa pada bulan selain Muharram. Yang kedua, introspeksi diri. Introspeksi diri ini dalam bulan Muharram, umat Islam yang dianjurkan untuk melakukan muhasabah dan introspeksi diri. Ini semua dilakukan sebagai bekal untuk menuju perjalanan ketika kelak di akhirat. Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabiru biha ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga yaitu bertaubat. Taubat juga dapat diartikan sebagai sikap menyesali semua dosa yang pernah dibuat di masa lampau. Yang keempat, memperbanyak puasa. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat Muharram. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, dapat dibedakan puasa di bulan Muharram dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama puasa Tasyu'a, yang kedua puasa Asyura, dan yang ketiga puasa sunnah 11 Muharram. Yang kelima, bersedekah. Mengingat akan besarnya pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, yaitu pahalanya lebih besar di bulan Muharram dibandingkan bulan sebelum-sebelumnya. Maka kita harus memperbanyak amal sedekah dan kita harus memperbanyak membaca Al-Quran.
Keenam yaitu tidak berbuat zalim. Hal ini ditegaskan Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim fala tatlimu fihinna anfusakum, yang artinya maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang keempat itu. Jadi kita tuh dilarang untuk berbuat zalim di bulan-bulan Muharram. Lebih baik kita mencari kebaikan. Yang ketujuh yaitu membaca doa tanggal 1 sampai 10 Muharram. Dan yang ke-8 membaca doa awal tahun Hijriah, yang ke-9 membaca doa akhir tahun Hijriah. Sekian informasi tentang 9 amalan yang harus dilakukan di bulan Muharram. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq illa aqwam min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.